Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtiani Salima dengan NIM 2210116029 dari kelas Ekonomi Syariah kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas materi UCP 1 Matematika Ekonomi. Yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan permintaan barang atau jasa pada harga serta jumlah tertentu. Secara sederhananya, fungsi ini ingin memperlihatkan hubungan kuantitas barang atau jasa yang diminta dengan harga dari barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan berkaitan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah kurva hukum permintaan. Selanjutnya ada rumus fungsi permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A dikurang BP. Keterangannya P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstanta, B adalah koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Keterangannya P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Berikutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Hukum penawaran menyatakan apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Berikut adalah grafik hukum penawaran. Selanjutnya adalah rumus fungsi penawaran. Fungsi kurva penawaran mempunyai persamaan sebagai berikut. QS sama dengan A tambah BP. Keterangannya P adalah harga produk, QS adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstanta, B adalah koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva penawaran dapat digunakan rumus P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Keterangannya P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan. Selanjutnya ada titik keseimbangan atau equilibrium. Titik keseimbangan atau equilibrium adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD dikurang QS. Keterangannya QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran. E sama dengan titik keseimbangannya, PE adalah harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan. Lihat seperti gambar di samping. Selanjutnya ada pajak proporsional dan pajak spesifik. Pajak proporsional yaitu tarif pajak proporsional merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Dapat disimpulkan apabila semakin besar jumlah objek pajak yang dibayarkan, maka persentase tarif pengenaan pajaknya akan tetap sama. Kemudian pajak spesifik. Tarif pajak spesifik berarti tarif pajak yang dikenakan pada suatu objek pajak sudah spesifik berdasarkan objek pajak yang dikenakan tersebut. Berikutnya kita akan masuk di soal dan pembahasan. Soal yang pertama itu fungsi permintaan dinyatakan bila harga suatu produk seharga 70 akan terjual sebanyak 10 unit dan bila harga diturunkan menjadi 50 akan terjual sebesar 30 unit. Fungsi penawaran dinyatakan bila harga suatu produk adalah sebesar 40, maka jumlah yang akan ditawarkan adalah sebanyak 70 unit. Dan bila harganya meningkat menjadi 60, maka jumlah produk yang ditawarkan adalah sebanyak 110 unit. Tentukan A. Gambarkan grafik fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. B. Titik keseimbangan pasarnya atau equilibrium.
Pembahasannya, permintaan diketahui P1 sama dengan 70, Q1 sama dengan 10, P2 nya sama dengan 50, Q2 nya sama dengan 30. Rumusnya kita masukkan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. P dikurang 70 dibagi 50 kurang 70 sama dengan Q dikurang 10 dibagi 30 dikurang 10. P dikurang 70 dibagi min 20 sama dengan Q kurang 10 dibagi 20. Kita sama-sama coret, jadi tinggal P dikurang 70 sama dengan min Q ditambah 10. Jadi memperoleh hasil PD sama dengan min Q plus 80, yang dimana Q sama dengan 80, P sama dengan 0, Q sama dengan 0, P sama dengan 80. Lalu penawarannya diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 nya sama dengan 70, Q2 nya sama dengan 80. Kita masukkan rumusnya, P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, P2 dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dibagi Q2 dikurang Q1. P dikurang 40 dibagi 60 dikurang 40 sama dengan Q kurang 70 dibagi 110 dikurang 70, P dikurang 40 dibagi 20 sama dengan Q dikurang 70 dibagi 40. Kita coret-coret, jadi hasil tinggal 2P min 80 sama dengan Q min 70. 2P sama dengan Q plus 10, jadi PS sama dengan 1 per 2Q tambah 5. Q sama dengan min 10, P sama dengan 10, Q sama dengan 0, P sama dengan 5. Lalu untuk titik equilibriumnya menggunakan rumus PD sama dengan PS, yang dimana PD sama dengan min Q plus 80, PS nya 1 per 2 Q plus 5. Jadi 75 sama dengan 1 per 2 Q. 75 sama dengan 3 per 2 Q, jadi sama dengan 75 2 per 3 sama dengan Q. Kita coret, jadi QE sama dengan 50, PE sama dengan 30, dan dapat digambarkan grafik sebagai berikut. Titik equilibriumnya 50,30, PS nya 1 per 2 Q plus 5, PD nya Q plus 10. Soal yang selanjutnya, soal nomor 2, yaitu berikut ini telah diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk, yaitu PD sama dengan 16 min Q, PS sama dengan Q plus 6. Bila dikenakan pajak spesifik sebesar T sama dengan 4 dan pajak proporsional sebesar 25%, maka pembahasannya adalah seperti ini. Pajak spesifik T sama dengan 4, pajak proporsionalnya T sama dengan 25%. 25% sama dengan 1 per 4. Kita cari terlebih dahulu pajak spesifik. Pajak spesifiknya tadi T sama dengan 4. Kita masukkan PD sama dengan 16 min Q, yaitu Q sama dengan 0, P sama dengan 16, Q sama dengan 16, P sama dengan 0. PS nya Q plus 6, yaitu Q sama dengan 0, P sama dengan 6, Q min 6, P sama dengan 0. Kita cari titik equilibriumnya, yaitu PD sama dengan PS. 16 min Q, Q plus 16, 10 sama dengan 2Q, QE nya jadinya 5, PE nya sama dengan 11. Lalu kita cari PS aksen dengan lurus PD sama dengan 16 min Q, PS sama dengan Q plus 6 plus T. PS aksen sama dengan Q plus 6, T nya tadi 4 kita masukkan, plus 4, PS aksen sama dengan Q plus 10. Lalu equilibrium aksen sama dengan PD sama dengan PS aksen. 16 kita masukkan, PD nya tadi 16 min Q, PS aksennya Q plus 10. 6 sama dengan 2Q, QE aksen sama dengan 3, PE aksen sama dengan 13. Lalu kita hitung pajaknya, T nya tadi sama dengan 4. Lalu untuk menghitung TK, rumusnya PE aksen dikurang PE. PE aksennya tadi 13, PE nya sama dengan 11, jadi 13 dikurang 11 sama dengan 2. Untuk menghitung TP, rumusnya T dikurang TK, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Untuk menghitung T besar, T pemerintah, rumusnya adalah T dikali QE. T nya tadi 4, QE nya 3, jadi sama dengan 12. Berikutnya kita hitung pajak proporsional. Pajak proporsionalnya tadi T sama dengan 25%. Kita masukkan PD sama dengan 16 min Q, yaitu Q sama dengan 0, P sama dengan 16, Q sama dengan 16, P sama dengan 0. Lalu PS nya sama dengan Q plus 6, yaitu Q nya 0, P nya 6, Q nya min 6, P nya 0.
Lalu kita masukkan ekuilibriumnya sama dengan PD, sama dengan PD sama dengan PS. 16 min Q sama dengan Q plus 16, 6. 10 sama dengan 20, QE-nya sama dengan 5, PE-nya sama dengan 11. Lalu PD-nya sama dengan 16 min Q. PS sama dengan Q plus 6 tambah T-nya tadi 25%, yaitu 1/4 P. Jadi 3/4 P sama dengan Q plus 6, PS aksen sama dengan 4/3 Q plus 8. Q sama dengan 0, P sama dengan 8. Q sama dengan min 6, P sama dengan 0. Lalu E aksennya sama dengan PD sama dengan PS aksen. 16 min Q sama dengan 4/3 Q plus 8. 8 sama dengan 7/3 Q. Q aksen sama dengan 33/7 sama dengan 3,4. P aksen sama dengan 12,6. Lalu untuk mencari TK, rumusnya P aksen dikurang PE. P aksennya 12,6, PE-nya sama dengan 11, yaitu hasil 1,6. T-nya 1/4 dikali P aksen. 1/4 dikali 12,6 sama dengan 3,15. Lalu untuk mencari TP sama dengan T dikurang TK, yaitu 3,15 dikurang 1,6. Jadi hasilnya 1,55. T besarnya sama dengan T dikali Q aksen. T-nya 3,15 dikali 3,4 sama dengan 10,71. Untuk grafiknya panjang spesifik melalui PS-nya Q plus 6, ekuilibriumnya 5,11, terus PS aksennya Q plus 10, E aksennya sama dengan 3,13, PD-nya sama dengan 16 min Q seperti terlihat pada grafik samping. Lalu untuk pajak proporsional, E-nya sama dengan 5,11, E aksennya sama dengan 3,6, 12,6, 3,4, 12,6, PS-nya sama dengan Q plus 6, PS aksennya 4/3 Q plus 8, PD-nya 16 min Q. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.